dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku semua. Maka pada konten kali ini kita akan membahas tentang sholat daim atau sholat wusta. Ini secara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Jadi ada 4 rukun agama, kesempurnaan. Maka apa yang dimaksud dengan sholat daim? Yaitu sholat yang berkekalan, mengingati Allah 24 jam. Sholatun daimun, sholat secara terus menerus. Maka orang tasawuf biasa menyebut sholat daim. Tentu metodenya beda-beda. Kalau sholat secara syariat, itu semua kita sudah pahami ya. Yang pertama sesuai dengan waktu, ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk ya. Kemudian mengikuti rukun 13. Mulai dari niat dulu, kemudian berdiri betul ya. Kemudian takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, tasyahud, sholawat, salam, tertib, dan sebagainya. Nah, ini metode cara untuk melaksanakan sholat secara syariat, sembah raga. Maka cara sholat yang mengingat Allah dengan tingkat syariat ini, itu dengan ucapan dengan perbuatan. Misalnya tadi ucapan takbiratul ihram, Al-Fatihah, itu ucapan rukun qauli. Nah, kemudian ada rukun fi'li, i'tidal, ruku, sujud, itu perbuatan, rukun perbuatan. Jadi ucapan dengan perbuatan qauli dan fi'li. Nah, kalau sholat secara thariqah itu masuk di rukun qalbi, tingkatannya diingat. Nah, ingat Allah secara terus menerus, itu tingkatan sholat secara thariqah, itu ingat. Nah, kalau di tingkat ilmu hakikat itu di zauq, dirasa. Jadi alat yang digunakan itu rasa. Kalau di thariqah tadi ingat, hati. Nah, kalau di hakikat itu dirasa, zauq, rasa. Kalau di ma'rifat beda lagi, naik di tingkat ma'rifat itu beda. Kalau di ma'rifat itu dipandang. Fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah, jadi metode 4 tadi itu ada di tingkat syariat, ucapan dengan perbuatan. Di tingkat ilmu thariqah itu dengan ingatan dengan hati ya. Kemudian di tingkat ilmu hakikat itu dengan rasa zauq, rasa. Kemudian di tingkat ilmu ma'rifat itu di pandangan, musyahadah. Jadi itu tadi 4 rukun agama itu perlu diketahui: syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Kalau di syariat tadi sudah diketahui ya, ucapan, perbuatan, zakat, puasa, dan sebagainya. Kalau thariqah di hati, di kolbu, mengingat ya. Inilah juga tingkatan seperti zikir ya. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allahu Allah. Ini cara untuk memanage hati, untuk mengatur hati kita daripada kekecewaan, hasud, iri, dengki, takabur, dan lain-lainnya. Ini untuk membersihkan kolbu, tazkiyatun nafs, membersihkan kolbu batin. Karena kolbu sanubari ini banyak kotoran-kotoran kita, hawa nafsu semua di sini, iblis di sini. Maka perlu kita itu membersihkannya dengan ilmu thariqah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan kholwat, dengan uzlah, dengan sulh. Maka setiap segala sesuatu itu ada pembersihnya. Kalau pembersih kolbu itu zikrullah dengan sholawat. Tapi orang-orang sekarang itu anti dengan nama thariqah atau mutarekah. Karena apa? Banyak biasanya orang-orang yang memusuhinya ataupun membid'ahkannya. Karena ini propaganda untuk fitnah, supaya umat Islam itu mengamalkan syariat saja, jangan thariqah. Jangan, itu nanti kamu gila thariqah itu, nanti kamu sesat itu, nanti kamu bid'ah. Itu propaganda siapa kalau bukan iblis? Maka ciri-ciri orang yang tidak senang zikir itu, hati kita itu kotor, kolbu kita itu kotor kalau tidak senang zikir dengan sholawat. Kemudian kita hina-hina orang-orang thariqah. Oh, thariqah itu tidak ada dalilnya, oh itu sesat, tidak ada pada zaman Nabi, penyesat umat, dan sebagainya. Nah, kita tidak usah, kita lihat ke dalam diri saja. Kalau kita malas zikir, malas sholawat ya, berarti hati kita tuh kotor. Ini secara syariat, thariqah. Kemudian di tingkatan hakikat masuk pada rasa, zauq.
Jadi di hakikat itu bukan hanya sekedar ingat, tapi di zauq, rasa, dipakai. Nah, tiga ini ada tiga rasa. Ada rasa Adam, rasa Muhammad, dengan rasa Allah. Kalau diistilahkan ini tuh rasa jasmani, rasa rohani, rasa robbani. Ada tiga rasa itu, zauq. Contohnya rasa jasmani itu kalau dicubit tuh sakit. Dicubit tuh sakit, kerasa. Ini rasa jasmani. Dipukul, ditampar, dipukul itu rasa jasmani. Nah, rasa Adam. Luka sakit. Sakit kepala sakit. Kena kanker sakit. Kena tumor sakit. Asam lambung sakit. Itu rasa-rasa jasmani. Ada rasa rohani, rasa Muhammad. Apa itu rasa rohani? Rindu, sayang, benci. Nah, itu rasa rohani. Sedih, senang. Nah, kemudian ada lagi rasa robbani. Nah, rasa robbani ini bagaimana? Hilangnya rasa kemanusiaan diisbahkan kepada rasa Allah. Meleburnya rasa kemanusiaan disebabkan kepada rasa Allah. Makanya ketika kita kemarin mengkaji sifat 20 atau mengkaji diri banyak itu, seperti di konten-konten kita yang telah lalu itu. Nah, itu kalau diurut secara ilmu-ilmu tasawuf, yang kebanyakan ilmu tasawuf itu mengurut ya, diri itu ada empat dimensi: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu dirinya insan, sempurnanya insan. Tapi yang jadi masalah di sini ya, kita itu harus pahami diri kita ini yang mana dahulu. Diri kita ini yang tidak pernah ada, diri yang maujud, pikiran yang merasa ada. Insan itu bukan kita, Muhammad itu bukan kita, hamba ini bukan kita. Hamba itu dia, tajallinya, sifatnya Nur Muhammad. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi biasanya ulama-ulama itu mengkaji 4 dimensi ini. Kalau tubuh itu apa? Basyariah. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki. Bagian-bagian yang zohir. Kemudian hati. Hati ini sentral, terminal ataupun stasiun untuk menuju kepada nyawa. Kalau di dalam hadis ini, hati ini apa namanya? Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang-orang beriman itu baitullah, kiblat. Jadi hati yang sebenarnya ini adalah kiblat yang sebenarnya. Hati mukmin itu adalah baitullah yang sebenarnya. Kemudian digambarkan, diisyaratkan, disimbolkan sebagai pelajaran baitullah yang ada di Ka'bah, yang ada di Mekah, sebagai simbol alam semesta. Itu adalah Ka'bah, itu adalah simbolnya hati semesta. Kalau di alam sugro itu kepada diri adalah kolbu, adalah hati kita. Jadi baitullah yang secara hakikat yang sebenarnya adalah hati manusia, hati orang-orang beriman. Kalau baitullah yang di Mekah secara syariat yang dibangun oleh pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semuanya itu ada hubungan sebenarnya, ada kaitan. Ada tubuh, ada hati, kemudian dua lagi, nyawa dan rahasia. Ini kita belajar dari tarokkinai, dari bawah ke atas. Bawah ke atas, tarki. Ada juga yang dari atas ke bawah, tanazzul. Tapi yang sebenarnya tuh yang paling bagus tuh dari atas ke bawah. Karena kalau kita sudah di puncak dulu, melihat ke bawah, ini tuh rutinnya. Oh, ini tuh jalan-jalannya. Oh, ini tuh yang jalannya ini belok-belok. Jalan berluban, jalan becek. Kita tahu jebakannya karena kita sudah pernah di atas. Oh, nanti turunnya lewat sini. Oh, nanti lewat sini. Nah, begitu. Begitu juga terjadi kepada baginda Nabi SAW dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifat dulu, kemudian hakikat, thariqah, dan terakhir syariat. Bakoknya di syariat. 13 tahun di Mekah, ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Nah, kalau dari atas, dari menuju ke bawah itu enak. Kalau dari bawah ke atas itu banyak jebakan-jebakan. Tapi tidak apa-apa karena sudah terlanjur. Jangan ditinggalkan. Kemudian kita juga harus bisa bedakan mana ilmu tasawuf, mana amaliyah tasawuf, mana akhlak tasawuf, dan mana perilaku sufi. Pertama, kalau ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Karena Allah itu goibul guyub, maha goib, maha batin. Nah, tapi maha zahir juga. Namun mengenalnya dengan batin. Karena tidak bisa yang zahir, si jasad ini, ya, si jasad itu, yang muhaddas ini, yang baharu ini bertemu dengan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang baharu ini
Tidak mungkin hanya dengan mata saja bisa melihat Allah. Pasti dengan basiro. Memang terpantul ke basaria, tapi yang melihat itu bukan ini, tapi basiro, mata hati. Nurani yang melihat. Akal ini, pikiran ini tidak akan bisa mengenal Allah. Pikiran ini tidak akan bisa mengenal Allah. Karena dia diwujudkan ketika umur kita balik. Atau sebelum balik. Kita sudah bisa berpikir, mengaku-ngaku ini motor-motorku, ini rumah-rumahku, ini mamaku, ini bapakku. Sementara yang bertemu Allah itu nyawa, ruh, rasa ruh. Maka kenapa Rasulullah SAW itu mengarahkan untuk mengenal ciptaannya, memikirkan ciptaannya. Maka dikatakan di situ, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Maksudnya bagaimana itu? Pikirkanlah tentang makhlukku saja, jangan kau pikirkan zatku, zat Allah. Pikirkan tentang sifatku, jangan kau pikirkan zatku. Karena kenapa? Karena zatku itu tidak berupa, kekal, tidak berwarna, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, maha besar, maha suci. Nah, makanya lewat sifat, lewat Nur Muhammad baru untuk bisa mengetahui Nur Allah. Tidak bisa langsung Nur Allah, tidak mungkin kepada bisa tuh. Kalau tidak melewati sifat tidak mungkin, tidak bisa. Karena yang dijadikan Allah itu banyak. Maka orang-orang tasawuf itu membagi pengenalan itu menjadi dua model. Ada alam kabir, ada alam sogir, alam besar dengan alam kecil. Namun sangat diperuntukkan untuk orang yang baru atau dinasihatkan harus kepada diri dulu, alam sogir. Karena barang siapa mencari Tuhan di luar daripada dirinya, ingin mengenal Allah di luar daripada dirinya, itu adalah orang yang sesat. Harus ke dirinya, kenali diri, bahwa dirinya itu tidak ada, dimewujudkan. Ternyata yang ada hanya diri, sebenar-benarnya diri. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu milik Allah. Kenyataan Allah, mazhar Allah, kenyataan zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya Allah. Lalu kita yang mana? Pikiran yang mengaku melihat, mendengar, berkata-kata, itulah kita, prasangka, praduga. Makanya pikiran itu didiamkan, masuk ke dalam tubuh, hati, nyawa, rahasia, melebur zat, sifat, asma, afal. Kita harus melebur. Berdiri zat Allah, Muhammad berlindung. Muhammad berlindung, zat Allah yang maha berdiri sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Zat Allah yang berdiri dengan sendirinya, tanpa sekutu. Tiada sekutu baginya. Alam semesta dan seluruhnya adalah sifat Allah. Asma Allah, af'al Allah. Mau apa kita? Mau apa kita? Kita mengaku Muhammad, mengaku Allah. Sorry, tidak. Kita menjadikan diri yang ada hanya Muhammad dengan Allah. Muhammad sifatnya bukan kita. Kita ini wujud sangka-sangka mawujud. Tetapi kalau akunya ini kita dilebur kepada keakuannya Allah, itu baru. Makanya dikatakan aku berlindung kepada Allah. Melebur, fana. Nah, siapa kita? Si akunya kita ini berlindung, fana, melebur kepada akunya Allah. Seperti contoh, Rahmat ini siapa? Lalu si Rahmat ini. Rahmat itu nama Allah. Misal nama Rahmat Abdullah. Itu Rahmat Abdullah itu nama Allah. Tajalli daripada Nur Muhammad, daripada Nur Allah. Tajallinya. Rahmat itu ya asma Allah, bukan kita. Begitu. Kita ini yang pikiran. Nah, Rahmat itu nama Allah. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini adalah asma Allah. Tauhid itu semua adalah nama-nama Allah, asmanya Allah, entah apapun. Makanya tidak terbatas asma Allah, afal Allah, sifat Allah. Makanya kenapa kita itu kaji diri, supaya kita itu bisa mengenal diri kita, bahwa diri kita itu lemah, diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, maka bahasa-bahasa diri kita ini, bahasa-bahasa syariat. Maka keakuan kita ini harus berlindung, diam, melebur, tidak perlu ngomong. Ini rahasia. Biar Allah sendiri yang mengaku, aku itu adalah insan sendiri, tiada lain. Sifatku tiada lain daripada aku. Nah, seperti itu saudara-saudara. Kalau orang-orang sudah mengenal sifat di level sifat, insya Allah akan mengenal zat. Itulah diri sebenar-benarnya diri, al-haq, Allah.
Kemudian sudah tadi dibahas tentang hati. Nah, jangan berhenti di sini, karena ini toriko, jalan, masih berjalan. Teruskan kepada nyawa. Nah, ini sekarang ke nyawa. Apa itu nyawa? Nyawa juga ini masih terminal, sentral lagi. Jangan juga berhenti di sini. Nah, nyawa ini sifat. Nanti teruskan kepada sir, kepada zat yang maha meliputi segala sesuatu, yang maha hidup, berdiri dengan sendiri. Itulah rasa Allah. Itulah maha ruang. Makanya ditarik tadi alif titik kosong. Kosong itulah yang zat yang menggerakkan sifat, yaitu titik Nur Muhammad, Nur Ahmad. Kemudian bertajalli bayangannya, yaitu alam semesta menjadi alif. Asma, api, angin, air, tanah, geraknya menjadi af'al. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudaraku. Kayak tadi sholat daim itu tadi, sholat yang berkekalan 24 jam secara terus menerus. Kalau sholat secara syariat ya kita tahu, kalau toriko itu dengan ingat, kalau hakikat itu dengan rasa, zauk, ya. Kalau ma'rifat itu dengan pandang, musyahadah, pandangan. Jadi pandang yang memandang, rasakan yang merasakan. Ada rasa di balik rasa, ada pandangan di dalam pandangan. Itulah sholatnya, zikirnya orang-orang ma'rifat. Jadi keempat ini, tubuh, hati, nyawa, rahasia, syariat, toriko, hakikat, ma'rifat, itu harus berkesinambungan, harus keempatnya, supaya sempurna insan kami, manusia sempurna. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, syariah, toriko, hakikat, ma'rifat, zat, sifat, asma, af'al, alif, sin, lam, mim, mim, ha, mim, dal, lengkap. Api, angin, air, tanah. Mungkin begitu saja saudara-saudaraku. Semoga dipahamkan Allah, didudukan Allah, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.